Perkenalkan, saya Andi, NIM 0490127704. Kali ini kita akan melakukan penyelesaian praktikum tugas 3 untuk mata kuliah basis data. Oke. Di sini ada soalnya, yaitu melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Lakukan setiap langkah sesuai dengan panduan juga sudah saya download. Oke, kita akan coba menjalankan untuk nomor 1, yaitu praktikum transaksi. Kita buka petunjuknya, langsung scroll aja sampai ke bagian pelaksanaan. Sesuai pelaksanaan praktikum. Oke, pada bagian transaksi pelaksanaannya. Oke, dari soal yang diberikan masih menggunakan database rumah sakit. Berarti kita cukup buka database rumah sakit di tugas 2 yang sebelumnya sudah kita bikin. Oke, saya sudah siapkan juga, SMPP-nya sudah saya jalankan. Berarti di sini kita cukup ke bagian PHP My Admin. Kita akan coba login. Oke, database rumah sakit yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini karena sudah ada database rumah sakitnya, kita cukup melaksanakan aja perintah yang sudah ada. Oke, kita buka ya. Oke, ini database-nya sudah kita jalankan. Oke, status InnoDB pada basis rumah sakit. Mari kita lihat. Ya, InnoDB benar sesuai. Nah, pertama kita melakukan perintah commit. Di sini kita mencoba perintah commit. Oke, pertama yang dilakukan adalah pilih basis data rumah sakit, kemudian rutin. Kita buka database rumah sakit, kemudian pada bagian rutin. Rutin, di sini kita disuruh untuk menjalankan mengisi data, yaitu membuat transaksi tanpa komit. Ya, di sini kita lihat ada membuka transaksi tanpa komit. Oke, saya copy dulu perintahnya biar persingkat waktu, karena untuk praktik ini akan cukup makan waktu, apalagi pada bagian basis data terdistribusi itu akan cukup makan waktu, jadi kita akan persingkat aja. Oke, itu input bagian commit. Kita kembali ke data kita, create new routine. Oke, besar dulu. Udah, oke. Nah, pada bagian parameter kita hapus karena tidak dipakai. Kemudian di sini kita input transaksi 1. Oke, kita input parameternya yang sudah kita ketik sebelumnya. Kemudian kita tekan go. Rutin sudah ada di sini. Transaksi 1. Kemudian kita buka kembali setelah membuat rutin. Kita lihat kita bisa melakukan call transaksi. Pada saat call transaksi nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lakukan pada SQL call transaksi 1 atau langsung execute di bagian sini. Itu sama aja. Ya. Bisa kita ke SQL, kemudian kita lakukan call transaksi 1. Oke, kita lakukan go. Nah, rutin berhasil dilaksanakan, transaksi 1 ada, kemudian muncullah nama yang tadi kita input, yaitu pada di pasien 6 ada nama Tito. Tapi karena kita tidak menginput perintah commit, maka jika kita kembali ke data, ke tabelnya pasien, Tito tidak akan muncul. Nah, kita beri contoh. Kita klik pasien. Nah, itu 4 bunga tapi Tito 3 tidak tersimpan. Kenapa begitu? Ya karena yang kita input pada tabel tersebut pada bagian rutin ini kita lihat
Perintah yang digunakan hanya pada sampai insert, pada pasien, value 6, Tito, select pasien, kemudian end. Karena tidak di commit, maka semua perintah di rutin itu tidak akan tersimpan ke tabel. Selanjutnya kita akan mencoba perintah selanjutnya. Di sini kita diminta juga untuk melakukan perintah baru tapi menggunakan commit transaksi 2. Sama, start transaksinya sama, semuanya datanya sama kecuali kita menambahkan kata commit di bawahnya. Nah, kita lihat di sini transaksi 2. Nah, kita akan membuat create rutin baru, transaksi 2. Transaksi 2 sama seperti tadi pada bagian parameter yang kita hapus. Nah, di sini kita paste lagi, cuman bedanya di sini kita tambahkan commit. Ya, berarti kita sudah commit dengan perintah ini. Kita tekan go. Nah, perintahnya sama persis, cuman bedanya hanya dia ada penambahan kata commit sebelum kita end di akhir perintahnya. Nah, jadi dari sini jika kita melakukan call untuk transaksi 2, sama akan muncul tabel barunya 6 Tito Jalan Pakis. Tapi karena ini telah di commit, maka saat kita memeriksa tabel pasiennya, kita klik tabel pasien, nah si Tito juga langsung terdaftar. Jadi setiap kita melakukan commit, artinya kita memerintahkan SQL-nya untuk menyimpan data pada tabel yang dimaksud. Nah, sesuai di sini kita lihat. Nah, ada proses 1, proses transaksi 2, saat dijalankan ada nama Tito, tapi diperiksa pada bagian tabel pasien, nama Tito tetap muncul. Saya besar. Ada di tabel pasien. Nah, selanjutnya adalah perintah rollback. Perintah rollback adalah untuk menggugurkan atau menggagalkan perintah. Jadi pada contoh di sini kita akan melakukan penambahan update pasien. Update pasien dengan ID nomor 3 diganti namanya menjadi Danar. Kita rollback baru di commit. Karena di rollback dulu baru di commit, berarti perintahnya tidak akan dijalankan, kemudian di commit untuk disimpan, jadi tidak ada yang tersimpan. Nah, kita kasih contohnya aja. Saya copy dulu perintahnya, kita kembali ke SQL-nya. Sama, kita ke database rumah sakit, tekan rutin, penambahan rutin baru, masih sama, bagian parameter yang kita buang, transaksi 3 ya. 1 dan 2 sudah, kita lanjutkan ke transaksi 3. Nah, perintahnya adalah mengupdate pada tabel pasien dengan mengganti nama pasien menjadi Danar, yang mana ID pasiennya adalah 3. Kemudian kita rollback, berarti kita gugurkan perintah ini. Kemudian tampilkan tabel pasien. Kita tekan go. Tadi kita sudah mencoba call 2 kali. Kali ini kita coba menggunakan perintah execute yang ada di menu ini. Kita klik execute. Nah, SQL-nya berhasil. Dapat dilihat tidak ada perubahan pada tabel. Kenapa demikian? Karena setelah kita menginput mengganti nama Danar pada ID 3 yang sebelumnya Poppy, kita ganti menjadi Danar, itu kita rollback, berarti mau diganti kemudian digugurkan sehingga tidak jadi diganti. Jadi namanya itu tetap dan tidak berubah. Jadi tetap terdapat 5 pasien. Pasien ID 3 tetap di Poppy, baik di bagian penampilan SQL-nya maupun di tabel data pasien masih di Poppy. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Kita lihat pada panduannya.
menampilkan SQL-nya, dapat dilihat pada ID 3 nama kopi tidak terjadi perubahan sama sekali. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan beberapa transaksi sekaligus. Dapat dilihat perintah yang diberikan adalah memasukkan data baru pada ID 7, kemudian di rollback, kemudian di-update pasiennya untuk pasien nomor 3 bernama Septim, baru di-commit. Nah, rollbacknya adalah sebelum perintah update. Berarti untuk perintah insert ini akan dibatalkan, sedangkan untuk perintah update pasien itu tetap di-commit. Berarti tidak akan ada penambahan pasien baru, data pasien baru. Namun untuk data pasien dengan ID 3 akan diganti dengan nama Septin. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mempraktikkannya langsung. Oke, ini perintah yang diberikan. Kita akan buka ke SQL-nya. Oke, rumah sakit masih di rutin, bikin rutin baru, hapus parameternya, jangan lupa karena parameter tidak digunakan. Transaksi 4, kita tempelkan sesuai dengan apa yang ada pada contohnya tadi. Oke, di sini rollback dan commit, kemudian nomor 7 Hanif, nomor 3 Septin. Oke, dapat dilihat nomor 7 Hanif kita rollback, kemudian update data pasien Septin di mana ID pasiennya 3, baru di commit. Kita tekan go agar prosedurnya rutinnya tersimpan. Dapat dilihat 4. Oke, kita execute atau kita call melalui SQL bisa, perintahnya sama. Kita langsung saja execute. Perintah berhasil dijalankan. Nah, di sini dapat dilihat ID 7 yang seharusnya ada penambahan datanya si Hanif itu tidak muncul. Namun ID 3 itu berubah menjadi Septin. Nah, dan karena ada perintah commit di akhir rutinnya tadi, maka kita bisa lihat pada tabel pasien datanya juga berubah. Nah, yang berubah menjadi Septin, dan nomor 7 yang di rollback tidak terjadi apa-apa. Oke, berarti untuk update dan rollback dan commit yang diinput dalam satu perintah itu berhasil kita jalankan. Dapat dilihat perubahan pada Septin, namun tidak muncul pada Hanif. Nah, di sini kita melakukan checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Sehingga saat kita melakukan rollback, kita bisa memanggil. Kita mau rollbacknya sampai ke save point berapa. Artinya kita sama seperti rollback, cuman kita menentukan rollbacknya mau sampai kemana. Jadi semacam titik penanda. Kalau yang tadi kan rollback, ya udah berarti perintah di atas rollback itu semua akan digugurkan. Tapi kalau rollbacknya cuma sampai ke titik yang sudah kita tentukan, yaitu checkpoint, nah maka rollbacknya itu hanya akan sesuai pada petunjuk yang kita berikan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu melakukan insert pada data pasien sama seperti tadi, yaitu memasukkan data Hanif untuk ID 7. Lalu melakukan save pada poin 1. Nah, disinilah checkpointnya. Nah, kemudian kita akan memasukkan data 8, namanya Tina. Nah, pada saat perintah mau dijalankan, kita melakukan rollback. Di sini rollbacknya hanya sampai save point 1. Berarti rollbacknya di sini saja. Yang atas tidak digugurkan perintahnya. Jadi yang digugurkan adalah perintah di mana menambahkan pasien dengan ID 8. Nah, akan dilanjutkan dengan perintah menambahkan pasien dengan ID 9 lalu di commit. Nah, karena yang di rollback adalah dari baris 8 sampai ke 5, berarti penambahan untuk data pasien Hanif tetap terjadi,
penambahan pasien Lutfi juga tetap terjadi. Oke. Nah, di sini mari kita coba untuk memasukkan perintahnya. Oke. Rumah sakit, kemudian rutin. Nah, kita akan masukkan rutinitas baru, transaksi 5, transaksi 5. Oke. Nah, kita masuk ke perintahnya. Sama. Masukkan data pasien 7 Hanif, save point 1. Masukkan data pasien 8 Tina, rollback ke point 1. Kemudian masukkan data pasien 9 Lutfi. Lakukan commit, kemudian tarik data pasien. Oke. Selesai, kita lakukan eksekusi kepada perintah pada transaksi 5. Perintah berhasil dijalankan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ditambahkanlah data Hanif. Kemudian yang nomor 8, yang data atas nama Tina itu karena di rollback, maka tidak muncul. Data nomor 9 atas nama Lutfi juga tetap masuk. Dan data ini karena di bagian akhir telah di-commit, maka jika kita membuka tabel pasien, kita dapat melihat data Hanif dan Lutfi juga tersimpan di tabel pasien. Berarti datanya setelah di-commit itu akan tersimpan di basis data atau database kita. Oke. Nah, sama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perintah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sistem basis data. Artinya ini perintahnya secara otomatis. Setelah kita memasukkan, perubahan itu akan terupdate secara otomatis sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Jadi dia akan terlaksana secara otomatis. Nah, baik itu before insert, after insert, sebelum diupdate, setelah diupdate, sebelum di-delete atau setelah di-delete, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, di sini kita diberikan contoh. Terdapat 6 tabel yang sebelumnya telah kita pakai. Oke, mari kita buka dulu. Oke, kita ke rumah sakit, kemudian ke bagian desainer. Kita susun dokter admin, administrator. Dokter admin bagian atas. Pasien, kemudian pasien dokter dan dokter. Oke, disimpan. Oke, kita susun kembali, sama persis. Nah, di sini diminta untuk menambahkan 2 tabel obat dan tabel transaksi obat. Untuk penambahan tabel, penginputan tabel dan lain sebagainya, bahkan untuk melakukan relasi itu kan sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan SQL untuk melakukan create tabel, kemudian melakukan relasi, itu semua kita input sekaligus. Oke, nah di sini karena sama persis. Sebelumnya juga sudah kita pelajari, jadi saya langsung input aja penambahan 2 tabel baru, juga penambahan 2 tabel baru, tabel obat, transaksi obat bisa kita input sekaligus. Itu nanti bisa kalian pelajari untuk perintah SQL-nya. Nah, di sini saya akan membuat tabel obat sekilas saja karena di tugas 2 sudah dijelaskan. Kemudian ada transaksi obat.
Kemudian saya juga memberikan beberapa jenis obat yang mungkin akan digunakan pada latihan ini. Selesai, langsung kita ke database rumah sakit lagi. Kemudian terdapat penambahan 2, yaitu transaksi obat dan tabel obat. Nah, ini di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini untuk melakukan relasi juga sama seperti sebelumnya. Pada tadi perintah SQL-nya saya juga telah menambahkan relasi yang akan disambungkan antara pasien, transaksi obat dan obatnya. Jadi, nah ini dapat dilihat. Oke. Di sini kita show hide table list yang menampilkan 2 tabel baru yang tadi belum kita tampilkan. Relasi sudah kita ciptakan pada perintah tadi. Nah, ini tidak perlu set relasi lagi, yang penting sudah tampil semua, sudah ada relasi juga, biar kita bisa melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Karena untuk relasi dan pembuatan tabel di tugas 2 sudah dijelaskan, jadi di sini tidak perlu lagi. Oke, kita lakukan penyimpanan. Oke, di sini sudah selesai. Nah, di sini kan kita diminta nih untuk melakukan trigger. Nah, dapat dilihat pada tabel obat yang tadi telah saya input itu ada 3 jenis obat. Amikasin, amoxicillin, dan betadine. Jumlahnya 10, 20, dan 5 yang telah saya input pada tabel obat. Nah, amikasin, amoxicillin, betadine jumlahnya 10, 20, dan 5. Oke. Di sini kita akan melakukan trigger. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi tabel obat terjadi pemasukan data, insert data, maka otomatis stok pada tabel obat harus dikurangi. Nah, perintah yang digunakan adalah dengan trigger TG jual, artinya transaksi jual, setelah terjadinya insert. Nah, jadi setelah terjadinya insert pada transaksi obat, maka update-lah. Cara update-nya adalah mengganti bagian stoknya. Stoknya itu harus stok sebelumnya dikurangi jumlah. Jumlahnya tentu dari jumlah di tabel transaksi obat. Ya, untuk ID obatnya akan disesuaikan juga dari transaksi obat. Nah, ini contohnya. Ini penjelasannya seperti yang tadi sebutkan tadi. Caranya kita bisa lakukan trigger dari add trigger. Menunya ada di PHP My Admin. Oke. Nah, di sini kita pilih database-nya. Nah, di sini ada menu triggernya. Kita akan membuat trigger baru. Perintahnya TG jual, tabel yang akan menjadi panduannya tentu tabel obat. Oke, kita lihat tabelnya transaksi obat, kemudian kapan mulai dieksekusi, after insert, berarti setelah ada insert pada transaksi obat. After insert. Nah, di sini artinya pada transaksi obat setelah ada interupsi insert, jalankanlah update pada tabel obat dengan mengubah stok, di mana stoknya akan dikurangi jumlah yang kita insert. Nah, sedangkan ID obat akan disesuaikan dengan ID obat yang kita insert pada transaksi obat tersebut. Nah, ini penjelasan perintahnya. Nah, ini sudah. Setelah melakukan menu triggernya, artinya kita sudah memiliki satu
transaksi otomatis triggernya. Nah, untuk membuktikannya di sini kita dapat lihat setelah membuat trigger, di sini stoknya tidak berkurang 10.25 ya, benar ya, kita lihat ya pada transaksi obat dapat dilihat 10.25. Nah, tapi triggernya tetap ada, lihat trigger ada. Nah, untuk pembuktian ini maka kita akan coba melakukan insert pada transaksi obat. Melakukan insert pada transaksi obat. Kita lihat perintahnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan transaksi obat, yaitu transaksi obatnya adalah ID transaksinya bisa dikosongkan, ID pasiennya 1, ID obatnya 2, jumlahnya 5. Total harga kita kosongkan saja. Nah, di sini kita akan coba melakukan perintah. Karena ini sebenarnya integer, kita bisa tidak perlu mengertikan petiknya. Oke, di sini kita akan coba melakukan SQL-nya, kemudian katanya di bagian obat akan otomatis terupdate. Mari kita coba. Kita ke SQL, kita masukkan perintah yang diinginkan tadi, yaitu masukkan ke transaksi obat, ID transaksinya, ID pasien, ID obat, jumlah dan total harga sama. Oke, di sini ID transaksinya kita kosongkan, ID pasiennya kita input 1, ID obat kita input 2, jumlahnya kita input 5. Nah, ID obat 2 ada transaksi 5. Oke, kita lakukan dulu. Lihat, perintah berhasil diinput. Kemudian kita akan kembali ke tabel obat. Kita klik. Di sini dilihat bahwa stok pada ID obat 2 itu berkurang 5 yang sebelumnya 20. Dapat dilihat. Nah, stoknya berkurang sesuai dengan panduan. Nah, ini dapat dilihat. Oke. Kondisi tabel obat setelah trigger berjalan. Nah, di sini berarti sudah selesai. Untuk yang nomor 1 berarti kita udah selesai sampai di sini. Nah, ini. Nah, praktikum transaksinya udah selesai sesuai dengan panduan sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Kita kembali lagi ke panduan, yaitu replikasi. Praktikum basis data distribusi itu merupakan sebuah data yang bisa kita distribusikan ke beberapa perangkat. Berarti kita harus melakukan replikasi pada database tersebut. Melakukan replikasi. Pertama, berarti kalau kita untuk mendistribusikan data, berarti kita butuh 2 perangkat. Perangkat komputer 1 dan perangkat komputer 2. Pada panduan ini diminta untuk melakukan konfigurasi komputer 1 merupakan Windows, kemudian di perangkat kedua menggunakan Ubuntu, dan itu bisa kalian lihat di panduannya. Untuk menjalankannya ada pada aktivitas 11. Nah, karena itu terpisah, sudah saya jalankan. Sekarang kita tinggal menjalankan untuk tugasnya. Pertama, melakukan konfigurasi. Oke, tentu kita jalankan ini database-nya sudah kita jalankan, masih sama. Cuman bedanya di sini kan kita ke bagian replikasinya. Ini sudah berjalan dari tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini konfigurasinya yaitu pada menu replication. Oke, saya buka di database-nya. Masih kita gunakan saja database yang sama. Kemudian kita klik home. Nah, di sini ada replication. Kita klik menu replikasinya. Nah, sama persis tampilannya seperti ini. Kemudian kita lakukan basis data yang ingin kita replikasi, yaitu rumah sakit database yang saat ini kita gunakan. Nah, kita lakukan pilihan di sini, tampilkan. Oke, dapat kita lihat. Nah, di sini ada bagian konfigurnya.
Di sini menjelaskan master, tapi ini model lama ya. Yang baru sekarang namanya primary. Kita akan lakukan konfigurasi. Di sini ada pilihannya, adalah mereplikasi semua database kecuali ini dibiarkan. Nah, karena kita ingin mencoba pada satu database, maka kita abaikan semua database dan hanya replikasi rumah sakit seperti ini. Ignore all database, replikasi rumah sakit saja. Nah, pada bagian bawah ini kita dapat melihat ada server ID, kemudian kodenya yang akan kita tempelkan pada log ini. Jadi kita cukup copy aja. Untuk server ID-nya sebenarnya bebas ya. Untuk server ID sebenarnya bebas, yang penting nomornya unik, artinya jangan berbeda. Nah, di sini kita akan buka pada menu MySQL. MySQL kita lakukan klik config, kemudian buka my ininya. Oke. Kita buka pada panduan my ini, kemudian kita tempelkan seperti yang dijelaskan di sini. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita bisa menempelkannya di bawah ini, kemudian kita beri tanda aja. Nah, ini setup kita. Oke, kemudian yang di sini kita beri nama setup bawaan, dan nanti kalau mau dicari kembali lebih gampang. Kemudian kita tempelkan. Sudah kita masukkan tadi untuk server ID-nya. Nah, tapi sebelum itu ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagian log error ini. Bagian log error ini ada dua. Jadi setelah kita menempelkan yang ini, log error yang bawah ini kita disable biar tidak terjadi meneror. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian server ID, karena kita sudah menggunakan yang unik ini, maka server ID yang ada di bawah seperti ini kita nonaktifkan juga. Nah, kemudian di bawah ada satu server ID lagi, tapi karena sudah memang tidak aktif, kita biarkan saja. Oke, di sini kita lakukan save, kita close. Di sini tidak diajarkan ya, karena kadang ada log error yang bisa bentrok. Nah, ini. Nah, kemudian kita restart. Ini boleh di restart MySQL-nya saja, ataupun mau di restart dua-duanya juga boleh. Nah, setelah running kita akan kembali ke PHP MyAdmin kita. Kita bisa langsung tekan go. Bisa juga sebenarnya sih setelah kita merestart server, ini sudah langsung otomatis tersimpan, jadi kita nggak perlu pencet go juga nggak apa-apa. Jadi kita klik aja bagian application. Nah, ini ibaratnya sama dengan refresh ya. Nah, di sini udah muncul. Nah, udah muncul bagian ID kita. Nah, setelah itu kita akan membuat user account. Nah, kita akan membuat user account untuk pengguna kita. Mari kita lihat dulu. Pertama kita buka ke, ini sudah selesai. Kita akan membuat user account. Nah, di sini user account yang perlu diperhatikan adalah pada bagian hostnya. Di sini kita lihat ada username, hostname merupakan alamat komputer klien yang akan menerima data replikasi
alamat host disesuaikan dengan IP address pada Ubuntu Anda. Berarti otomatis kita harus ke Ubuntu kita. Kita buka. Oke. Nah, ini adalah Ubuntu. Kemudian kita buka terminal. Pada terminal kita bisa melakukan perintah IP all. Di sini dapat dilihat IP yang kita miliki adalah IP 11. Oke. IP yang kita miliki adalah IP 11. Nah, berarti pada menu Windows saat kita membuat usernya, nah kita berikan username-nya Andi ya. Nah, hostnya seperti yang saya tadi 192.168.1.11 sesuai dengan IP pada Ubuntu kita. Passwordnya kita bikin sederhana saja 123. Kemudian ini merupakan replikasi untuk klien dan slave. Ya, setelah selesai kita tekan go. Nah, kita sudah mendapatkan ID Andi, kemudian IP-nya yang akan digunakan. Kita tekan user account. Dapat dilihat ini Andi 192.168.1.1. Oke. Kita lanjutkan pada panduannya. IP sudah akun sudah terdaftar. Selanjutnya kita akan melakukan ekspor basis datanya, yaitu tabel ini. Nah, langkah untuk melakukan ekspor adalah pilih terlebih dahulu basis data rumah sakit. Oke, kita memilih basis data rumah sakit. Ini kemudian di sini klik menu ekspor sesuai pada 48. Nah, tampilannya akan seperti ini, tapi mungkin akan sedikit berbeda karena beda versi lagi. Ekspor. Nah, kita bisa berikan namanya atau tanpa nama juga bisa. Coba kita bikin hospital atau tidak usah, langsung saja. Nah, dapat database rumah sakit di sini. Ini database yang baru saja kita buat. Oke. Kemudian dipindahkan ke flash disk rumah sakit, pindahkan ke flash disk. Sakit. Oke. Nah, database sudah kita pindahkan ke rumah sakit. Kemudian kita kembali ke komputer Ubuntu. Di sini kita akan memanggil flash disk yang telah kita copy tadi untuk memasukkan datanya ke dalam Ubuntu kita. Ya, di sini dapat dilihat tata caranya. Dari kanan itu ada logo USB-nya. Oke. Jadi ini flash disk-nya kita close. Kemudian kita kembali ke Ubuntu-nya. Kemudian di sebelah kanan bawah ada logo flash disk-nya, kita klik. Nah, di sini ada flash disk yang akan kita gunakan, datanya ada di situ. Tunggu untuk dibaca. Nah, kita buka. Nah, ini adalah database yang tadi kita copy. Bisa kita pindahkan ke dokumen kita. Nah, sekarang di dokumen kita sudah ada database rumah sakit. Oke, selesai. Kita lihat pintu selanjutnya. Database dibuka, kemudian dipindahkan ke dokumen. Jalankan XMPP pada
Ubuntu-nya. Ini udah saya install juga sebelumnya sesuai dengan perintahnya karena dibutuhkan, jadi sudah saya persiapkan. Nah, cara untuk membukanya di sini ada perintahnya. Kita masuk ke folder option LAN, kemudian cari file bernama manager Linux. Nah, jadi pertama kita masuk dulu ke perintahnya. Oke, kita masuk ke Ubuntu, kemudian kita masuk ke LAN. Nah, kemudian cek apakah ada ya di sini. Nah, filenya ada. Nah, selanjutnya setelah file ditemukan, kita melakukan perintah sudo dot nama file untuk memanggil XMPP di Ubuntu-nya. Ya, perintahnya sama, sudo dot, kemudian kita copy, kita tinggal paste aja, enter, masukkan password. Nah, XMPP berjalan, kita bisa jalankan XMPP-nya pada Apache dan database-nya. Selesai, kita akan lanjutkan ke panduannya. Kita melakukan start pada Apache dan MySQL. Jika telah berhasil, kita akan buka pada localhost-nya. Menunya sama. Nah, berhasil running. Oke, localhost. Nah, di sini dapat dilihat belum ada database kita. Jadi kita akan membuat database baru. Database-nya rumah sakit, disamakan rumah sakit. Kemudian kita create. Oke, database rumah sakit berhasil kita buat. Dapat dilihat kita disuruh untuk membuat database baru bernama rumah sakit. Selanjutnya kita akan melakukan import sesuai dari data yang tadi telah kita ekspor. Kita cari datanya. Oke. Kita melakukan PHP rumah sakit, kemudian melakukan import pada tabel, kita mencari datanya ada di mana. Di dokumen tadi ya. Ini dokumen bisa, atau dari sini. Nah, di sini. Kemudian select. Di bagian bawah kita tekan import, ditunggu beberapa saat untuk proses impornya. Seperti yang kita dapat error, tapi nggak apa-apa, kita cek dulu apa kendalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, tidak ada masalah. Ada 8 tabel ada, kemudian tipenya juga tidak ada kendala, kemungkinan pada error untuk impor aja, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ke-8 tabel tetap ada. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada slave. Di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi sesuai dengan tombol ini, ada tombolnya. Tapi kalau tidak ada tombolnya juga tidak masalah, seperti ini. Pada home, kemudian sama replikasi, tidak bagian atas tapi bagian bawah. Nah, karena tombol configure tidak ada di sini, kita lihat di sini ada change or configure. Nah, kita klik, kemudian kita input sesuai pada panduan. Username-nya, passwordnya yang telah tadi kita bikin, dan hostnya. Di sini kita baca kembali. Host adalah alamat IP address yang telah dibuat pada komputer 1. Nah, oke. Berarti alamat IP address di Windows kita.
Username yang tadi kita buat adalah Andi, passwordnya 123 yang sederhana aja. Kemudian hostnya adalah 192.168. Berapa IP host kita? Saya cek sebentar. IP config. IP kita adalah 192.168.1.12. Oke. 1.12. Go. Nah, di sini ada peringatan warningnya. Halo Arbit servernya belum dijalankan. Nah, untuk menjalankannya di panduan juga udah ada di sini. Kita mengerti dulu. Oh, ini kita setting di bagian config ininya dulu. Untuk menandakan ini adalah sebuah slash. Jadi caranya adalah melalui MySQL. MySQL-nya ada di kemudian MySQL, configure, kemudian open file, yes. Nah, pada bagian ini sama persis. Server ID-nya diganti kedua, kemudian masukkan database rumah sakit seperti yang tadi. Server ID 2-nya. Server ID. Server ID kita cari ke server ID 2. Kemudian masukkan replicate DB rumah sakit. Oke. Rumah sakit. Kemudian lakukan save. Nah, ini berhasil save. Kalau ada teman-teman yang tidak berhasil save, bisa dilihat ya pada panduan ini. Nah, ada cara untuk membuka hak aksesnya. Itu berarti kita belum dapat hak akses. Ini filenya sudah kita buka, berarti ini bisa kita skip, kemudian lakukan restart pada kedua database tersebut. Oke, di sini sudah kita save. Oke, kemudian restart. Selanjutnya, setelah mendownload database, kita akan melakukan go dan akan muncul warning seperti tadi. Kalau arbiter servernya belum diaktifkan. Nah, jadi kita akan ke bagian config defaultnya untuk mengaktifkannya. Ya, untuk filenya ada di sini ya. Aktivitas kita ke file. Location, kemudian komputer. PHP admin library.
Nah, ini tombol save-nya tidak muncul ya, seperti yang saya bilang tadi. Berarti hak aksesnya belum kita buka. Nah, kebetulan tadi saya skip. Di sini kita bisa lihat hak aksesnya, bisa kita pandu. Kita tinggal ikuti aja bagian petunjuknya. Pertama, kita lewat terminal, kita memasuki foldernya sama option lem PHP library. Nah, dapat lihat. Oke. Option lem PHP library. Oke. Kita buka aja terminal. Ini terminal aja, jangan diganggu ya karena sudah berjalan. Kita tambahkan terminal baru di sini. Nah, berarti di sini kita lakukan change directory /opt, kemudian lem, kemudian php admin, kemudian library, enter. Nah, setelah selesai ini, selanjutnya adalah memberikan hak aksesnya, yaitu sudo chmod all, read, write, dan selanjutnya. Ini perintah sudo, nanti bisa kita pelajari di bagian sistem operasi, tapi di sini tidak perlu kita bahas. Kita langsung ikuti aja apa yang mereka ketik. Nah, kita mengganti mode untuk file config default PHP nya. Sudo chmod sudo chmod all ya. A itu sebenarnya akses. Nama filenya tadi adalah php config.default php, password. Nah, ini udah selesai. Nah, lihat, ini aksesnya sudah ada. Nah, kita akan melakukan search pada arbiter server. Nah, di sini kita menjadikannya true. Ini nggak ada sih, ada dua. Kita pakai lagi satu. Oh, bukan ini. Oke, kita save. Nah, selesai melakukan save. Oke, kita ganti true. Nah, kita restart ulang lagi database-nya. Ya, kita lakukan database ulang. Kemudian selesai, kita save, kita close, kita minimize. Pada bagian aplikasi, langkah terakhir kita melakukan pengecekan pada Windows 10 pada PHP adminnya. Ya, kita kembali ke sini, kemudian pada PHP admin aplikasi show primary status. Nah, di sini dapat kita lihat untuk nama file, posisi, binlognya, serta informasi lainnya. Perlu dicatat, dan ini akan selalu berubah setiap kita melakukan restart pada database kita. Nah, selanjutnya kita akan ke MariaDB yang ada di klien untuk melakukan setting slash-nya. Tapi sebelum itu lakukan dulu settingan pada ada server kita di sini. Nah, di sini ini
ada beberapa settingan yang perlu kita lakukan, yaitu pertama kita harus melakukan di sini di variabel kita melakukan show master status. Nah, di sini dapat kita lihat ada master statusnya. Nah, kita coba lakukan unlock table-nya. Oke, selesai ya. Kalau ada error nggak masalah. Kemudian kita lihat ini binary log. Berarti database kita udah terbuka semua. Jadi itu beberapa perintah aja membersihkan. Kadang-kadang ada database yang tersangkut atau ada beberapa indeks yang mungkin jadi error seperti ini, tidak masalah. Kita lakukan flash beberapa kali, itu akan berjalan normal kembali. Oke, kita kembali ke database kita yang ada di Ubuntu sesuai dengan instruksinya sebelum melakukan ini tadi ya. Jadi yang pertama di database masternya kita buka dulu tabel-tabelnya. Di sini kita akan melanjutkan untuk masuk ke MariaDB-nya. Perintahnya sama, masuk ke bagian lab bin kemudian MySQL dengan user root. Ya. Kita buka kembali terminalnya, kita keluar dari sini. Oke, cd option dan bin. Nah, kemudian kita akan panggil sudo sudo MySQL sudo MySQL user root. Kita sudah masuk ke rootnya. Nah, di sini kita melakukan pengecekan dulu soft status slave. Kita lihat dulu status slave-nya ya. Kemudian baru kita stop slave-nya. Jadi biar aman langsung aja kita stop. Kita lakukan stop untuk slave-nya, perintah slave. Oke, kemudian kita akan melakukan reset untuk slave-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan change masternya sesuai dengan perintah yang ada di sini. Change master to, kemudian IP hostnya ya. Kemudian untuk yang bagian ini kita dapat dilihat di ini. Di sini masternya seperti apa, kita bisa tekankan show master log. Nah, show master status kita dapat lihat posisinya, DB-nya, kemudian pada filenya. Oke. Di sini biar gampang kita perkecil dulu ya. Kita baca dua, agar lebih gampang terlihat. Kita ketikkan perintahnya. Change master to
seperti ini. Oke. Pertama adalah master host. Master host adalah IP server tadi, yaitu 192.168.1.11 ya. Jika kalian lupa, kalian bisa cek kembali IP hostnya tadi. IP-nya 12. Oke. Kemudian kita usernya, master user sama dengan user yang tadi kita pakai, ada Andi, kecil semua. Kemudian master password yang tadi kita buat adalah 123. Master log file adalah MySQL min titik 000007. Jangan ikut yang ini ya, kita harus sesuai dengan database kita ya. Terakhir adalah master log post, posisinya ada di 385 titik koma enter. Oh, ada kesalahan pengetikan katanya. Master to master host. Oh ya, ada kesalahan pada pengetikan besar. Nah ini lognya saya tekan H. Oke, kita tinggal ganti saja. Ini adalah G. Nah, sudah berjalan normal. Nah, setelah berjalan normal, kita akan perbesar kembali. Setelah selesai mengetiknya, setelah selesai input, tekan enter, kita akan melakukan start slave. Lakukan start slave-nya. Jadi kita akan melakukan start slave. Slave-nya kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada petunjuk untuk melihat status slave. Jadi kita bisa melihat statusnya baik dari phpMyAdmin, tapi melalui MariaDB juga bisa. Contohnya seperti ini. Misalnya show slave status /g. Kita bisa melihat status slave kita di sini. Nah, bisa dibaca. Statusnya waiting, statusnya waiting. Nah, kemudian /io nya yes, /sql running juga yes. Nah, nggak mau lihat dari sini seperti yang di buku diajarkan, melalui phpMyAdmin juga bisa, dari replikasi, kemudian status yang di sini. Nah, terbuka. Nah, ini statusnya menunggu master to send file event. Slave-nya running yes, kemudian SQL running juga yes. Nah, jadi ini tidak masalah. Berarti sekarang status slave-nya sudah berjalan. Kemudian kita berikan contoh. Oke, di sini jika statusnya sudah berjalan, kita dapat lihat. Oke, kedua-duanya juga sudah yes. Kemudian statusnya juga waiting. Nah, sekarang kita melakukan pengujian replikasi.
yaitu kita membuka data di file Windows. Buka tabel obat pada menu komputer 1. Oke. Kemudian lakukan perubahan data, baik itu insert atau delete. Oke. Di sini dilakukan insert untuk menambahkan obat demam dan flu. Oke, kita akan coba melakukan penginputan obat demam dan flu. Oke, insert. Pada menu PHP My Admin. Pada menu obat, kemudian SQL, kita melakukan insert. Oke. Untuk menu 4 dan 5. Yang perlu diinput apa tadi? 4 dan 5, kemudian 4 itu flu, 5 itu demam. Ini 4, ini 5, ini flu, dan ini demam. Flu demam D besar ya, 2000 dan 1500. Ini 2000 dan ini 1500. Untuk jumlahnya 10 dan 100. Oke, kita go. Maaf, saya lupa membuka kembali tabelnya. Ini tabelnya masih terkunci karena tadi kita nah itu sudah masuk flu dan demamnya ya. Sekarang kita akan coba ke slave-nya, itu di bagian Ubuntu. Kemudian kita langsung ke bagian obat, kita klik. Nah, dapat dilihat untuk flu dan demam kuantiti 10 dan 100, harga 2000 dan 1500 berhasil terdeteksi juga di Ubuntu-nya. Nah, pengujian berhasil, di sini dapat kita lihat. Nah, jika hasilnya sama dengan komputer 1, maka proses replikasi basis data telah berhasil dilakukan. Berarti semua berhasil ya. Tahapan pelaporan, semua langkah-langkah sudah ada. Untuk kata penutupannya, terima kasih untuk perhatiannya. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan cek di kolom komentar. Sekian, terima kasih.